saya Andi Panglima, saya dari D4 UPWP 2018. Saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Pengertian revolusi industri 4.0. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel pada tahun 2014, revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menurut Schlechtendal dan kawan-kawan pada tahun 2015, pengertian revolusi industri menekankan kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Sehingga apabila disimpulkan, revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai yang baru. Apa yang melandasi terjadinya revolusi industri 4.0? Revolusi Industri 4.0 mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan ahli berbagai bidang asal Jerman pada tahun 2011 lalu di acara Hannover Trade Fair. Dipaparkan bahwa industri saat ini telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Pemerintah Jerman menganggap serius gagasan ini dan tidak lama menjadikan gagasan ini sebuah gagasan resmi. Setelah resminya gagasan ini, pemerintah Jerman bahkan membentuk kelompok khusus untuk membahas mengenai penerapan industri 4.0. Pada tahun 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 di acara World Economic Forum atau WEF. Jerman sendiri menggelintirkan modal sebesar 200 juta euro untuk menyokong akademisi, pemerintah, dan pebisnis untuk melakukan penelitian lintas akademis mengenai revolusi industri 4.0. Tidak hanya Jerman yang melakukan penelitian serius mengenai revolusi industri 4.0, namun Amerika juga menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition atau SMLC. Sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas, dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik revolusi industri 4.0. Pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada artificial intelligence. Dalam bidang AI, kemampuan komputer untuk melakukan komputasi kompleks dalam waktu singkat. Contohnya adalah ketika menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps. Aplikasi ini memberikan jalur terbaik bagi kita serta mampu memberikan perkiraan waktu kapan kita akan sampai. Yang kedua adalah big data. Big data itu adalah algoritma yang digunakan untuk menganalisis data yang banyak untuk disajikan sesuai preferensi. Contohnya adalah YouTube bisa merekomendasikan video lagu indie yang nyatanya bisa pas dengan selera kita. Itu bisa terjadi karena YouTube memanfaatkan data sejarah tontonan video, like, dan durasi menonton yang diintegrasikan dengan jutaan jenis video lainnya untuk memberikan rekomendasi lagu indie tersebut. Yang ketiga adalah automasi atau otomatis. Automasi adalah sistem mandiri yang diciptakan secara real time dan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah bertransaksi menggunakan mobile banking ataupun transaksi melalui OVO atau GoPay. Kita akan mendapatkan email konfirmasi hasil pembayaran tersebut. Email itu dikirimkan bukan melalui orang, tetapi melalui program yang secara otomatis merespon input kita. Yang keempat dan terakhir adalah cloud computing. Saat ini kita bisa menyimpan data yang berukuran besar secara online dan dapat kita retrieve-nya kapanpun. Teknologi ini sudah banyak digunakan melalui platform Dropbox ataupun Google Drive. Cloud computing
memungkinkan adanya pertukaran informasi secara lebih demokratis mengenai pengetahuan untuk dipelajari orang banyak. Contoh revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah kebijakan e-smart IKM atau industri kecil menengah. Dengan adanya hal itu, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk lebih masif di platform digital. Dan yang kedua adalah kita bisa rencanakan liburan dengan kecerdasan AI atau Artificial Intelligence. Contohnya adalah kita bisa menggunakan Traveloka. Pengaruh revolusi industri 4.0 pada bidang pariwisata. Era digital pariwisata 4.0 telah memberikan perubahan signifikan pada ekosistem kepariwisataan, terutama pada generasi milenial, di mana sejak bergesernya budaya siber milenial secara masif memanfaatkan platform digital untuk mengakses jumlah informasi terkait pariwisata. Para pelaku di industri pariwisata seperti penyedia jasa pariwisata atau pengelola destinasi dapat dengan mudah memperoleh data mengenai perilaku wisatawan seperti pergerakannya, preferensinya, keputusan pembeliannya, aktivitas yang dilakukannya, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah wisatawan bisa melakukan aktivitas seperti memesan hotel, mengakses informasi saat berada di destinasi, menavigasi ke dan di sekitar destinasi, menerjemahkan tulisan atau rambu-rambu serta percakapan, menemukan alternatif pilihan tempat makan dan hiburan, semua dapat dilakukan hanya melalui aplikasi pada perangkat seluler atau smartphone. Sekian dan terima kasih.